Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hazirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annamal jannatu 'iddat liman ittaqa fahiya mathiluhu wa maswaya. Wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kelahiran baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya kebahagiaan yang hakiki. Karena beliaulah kita bisa menikmati Islam seindah-indahnya, dengan leluasa kita bisa menjalankan syariat agama, dan kebahagiaan ataupun ekspresi kebahagiaan atas lahirnya junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun selama tidak melanggar kode etik syariah adalah tidak terbantahkan. Hari ini pula kita wajib menikmati rasa syukur anugerah berbangsa dan bertanah air Indonesia. Semenjak sekian tahun ke belakang ditetapkanlah 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tentu bicara soal santri, ada ulama yang mendefinisikan santri itu adalah setidaknya dia memiliki 3 identitas atau 3 pilar. Yang merupakan pilar ini adalah pilar agama atau biasa kita sebut dengan arkanuddin. Seorang santri hendaknya memiliki keimanan yang kokoh, kemudian dia menjalankan syariat Islam dengan baik, dan yang ketiga terpatri di dalam perangainya adalah ihsan, akhlak daripada akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang dicontohkan oleh baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu peran santri tidak perlu dipertanyakan, kiprahnya sudah mendunia. Dari semenjak sebelum kemerdekaan hingga saat ini, santri namanya tetap dikumandangkan. Bahkan sekarang kalau santri biasa berdiam diri di pesantren, pesantren itu sudah merupakan tempat yang sekarang itu jadi tren tersendiri. Hanya orang-orang tertentu pilihan Allah yang mampu bertahan di sana. Adapun orang tua yang istimewa, yang terpilih, yang mampu menitipkan anaknya di pesantren. Karena tidak sedikit orang tua yang barangkali masa-masa menjelang akhir zaman itu sedikit anak-anaknya, hanya 1 atau 2. Kemudian ketika ada tuntutan,
dimondokan atau diinapkan di pesantren itu tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Kalimah kafah ditafsirkan oleh para ulama jami'an likitali aduwihim. Jangan sampai semuanya pergi ke medan pertempuran. Jangan sampai semuanya pergi perang. Konteks perang sekarang yaitu jangan semuanya pergi ke ladang dong. Jangan semuanya ngantor. Jangan semuanya bisnis. Jangan semuanya bela negara. Jangan semuanya jadi tentara. Jangan semuanya jadi doktor. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Harus ada orang yang mengkipayahi. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada sebagian melaksanakan jadi cupar kewajiban, tidak jadi dosa kaum itu. Harus ada sebagian yang liyatafaqahu fid din. Dia menetapkan dirinya qa'iduna fi majlisil ilmi. Dia mau duduk berlama-lama di tempat ilmu. Karena bicara soal agama bukan sekedar bicara sholat saja. Bicara soal agama bukan bicara saya sudah selesai berpuasa lantas menunaikan zakat. Bicara soal agama bukan lantas saya telah pergi menunaikan ibadah haji. Bukan. Tetapi agama itu adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Seseorang yang beragama seyogianya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu agama sendiri. Bahkan sampai kenapa ada kalimat yang menyatakan innad dina 'indallahil Islam. Kenapa Islam ini begitu diagungkan, dimuliakan, sehingga hanya satu-satunya agama yang bisa memasukkan umatnya ke dalam surga kebahagiaan, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu landasannya harus logis, realistis. Karenanya kita sering mendengar la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa dalam agama tidak perlu dipaksakan? Karena kekuatan Allah, karena kekayaan agama ini, karena absolutnya al-wahidul ahadu wahdahu la syarikalah, tidak bisa diganggu gugat. Ngapain orang dipaksa masuk Islam? Sudah jelas sang pencipta ini adalah Allah. Sudah jelas yang memberikan napas ini adalah Allah. Sudah jelas yang memberikan kekuatan ini adalah Allah. Sudah jelas yang memberikan penyakit ini adalah Allah. Sudah jelas yang membuat orang kaya, miskin, yang membuat orang hebat, yang membuat orang lemah adalah Allah. Kenapa harus dipaksakan masuk agama? Biarkan saja. Bukannya semua orang sudah paham teorinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hei, siapa yang dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka diberikan solusi setiap permasalahannya, dimudahkan hidupnya. Berarti kan simpel saja. Kalau lu mau bahagia, kalau ente mau selamat dunia akhirat, kalau hidupnya mau tentram, damai, aman, sentosa, sejahtera, tidak jadi beban hidup orang lain, ya takwa kepada Allah. Dan identitas takwa itu ada pada pribadi orang yang benar-benar melaksanakan sholat. Dan sebagian daripada sholat itu ada sholat fardu yang disebut dengan ibadah Jum'ah. Mau kaya ya Jumatan, kalau mau sengsara ya jauhi masjid. Simpel, gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa orang semuanya masuk surga. Jangan dipaksa semua orang itu bahagia. Mungkin dia milih hidupnya sengsara dengan meninggalkan sholat, silahkan. Mungkin dia milih hidupnya itu tersiksa dengan dia tidak suka pergi ke masjid, memakmurkan masjid, ya silahkan. Mungkin dia mau memilih hidup untuk selalu mendapatkan PKH, ya ada istilah PKH. PKH seumur hidupnya, ya silakan, itu pilihannya. Dengan dia tidak suka bersedekah, dengan dia tidak mengeluarkan zakat, ya itu silakan. La ikraha fiddin. Tetapi bagi kamu, bagi kita yang mau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, liyatafaqahu fiddin, harus mau mendalami agama. Dan kewajiban ini tidak kewajiban semua orang, sebagian saja. Liyatafaqahu fiddin, harus ada di kampung ini, di masjid ini, di lembaga ini, di daerah ini, yang pergi ke pondok-pondok, ngaji-ngaji di pesantren.
dan kita harus menjadi supporter utamanya, kita yang mendukung perjuangannya. Karena santri tadi, kalau definisi santri itu paripurna 3 pilar agama, iman, Islam, ihsan, maka di pesantren iman ini dipelajari dengan sangat baik. Bagaimana pelajaran imannya? Ada pelajaran apa itu? Pelajaran tauhid. Esensi daripada iman itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa qul huwallahu ahad bukan sekedar aklamasi, proklamasi, tetapi itu adalah kedalaman isi. Maka dipelajari, maka diantara ilmu basicnya, dasarnya adalah mengenal sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wenang bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat a'radul basariyahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi santri dipelajari baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, atau Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling penting daripada baca salawat itu apa? Apakah supaya kita kaya? Apakah supaya kita benghar? Apakah supaya kita naik jabatan? Bukan. Yang paling penting daripada salawat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirnya Kangjeng Nabi setelah masa Nabi Isa alaihi salam, ketika zamannya itu menyebut Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nepikeun ka ayeuna. Berarti PR Kanjeng Nabi adalah bagaimana Nabi ini tidak dinisbatkan oleh umatnya sebagai Tuhan, bahkan bukan sebagai anak Tuhan, tapi hanya sebagai utusan yang dipilih menjadi utusan terbaik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadirkan salawat Allahumma, yang paling pertama adalah ya Allah, innallaha, Allah inilah, zat inilah yang menciptakan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka terus bersalawat ke Kanjeng Nabi. Dalam artian apa? Kita mengukuhkan keyakinan bahwa Nabi adalah manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu PR terbaiknya. Oleh santri dikaji. Di antara kitabnya yang basic adalah kitab Tijanun Ad-Darori. Dikenalkan itu sifat Allah yang wajib berapa? 20. Dan mulai wujud kidam bako. Ustaz, saya menemukannya 4, cari lagi yang 16, begitu. Ada sifat wenang bagi Rasul, ada sifat a'radul basyariyah. Rasul dekat dengan Allah tapi Rasul juga sakit. Rasul dekat dengan Allah tapi Rasul juga lapar. Rasul dekat dengan Allah tapi Rasul juga tidur, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pahami sehingga semakin bijaksana seorang santri dengan mengkaji ilmu agama. Yang kedua, santri itu mumpuni di bidang Islam. Islam itu bukan sekedar nama agama, tapi Islam itu bicara amaliyah, ubudiyah. Bicara amaliyah, ubudiyah, tentu ada panduan ilmunya. Ilmu apa yang memandu agar dia itu berislam dengan baik? Yaitu ilmu syariah. Ilmu syariah ini ilmu apa? Yaitu ilmu fiqhiyah. Ilmu fikih. Ilmu fikih apa yang bisa kita ikuti? Ilmu fikih yang dibawa oleh para ulama. Ulama mana yang perlu kita ikuti? Ulama yang sudah difatwakan bahwa adalah ulama yang al-mu'tabarah, ulama yang diakui oleh seluruh ulama, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, yang kita kenal dengan ulama mazhab. Kita ikut. Sebagai seorang santri diajarkan ikuti madhab. Salah satu madhab dulu. Kalau sudah khatam madhab yang satu, baru madzhabul arba'ah dibandingkan dengan madhab yang lainnya. Kalau madhab satu belum selesai, sudah loncat-loncat ke madhab yang lain, nanti pilih agama-agama yang mudah. Nanti pilih hukum-hukum yang mendukung egois kita. Nantinya sesat dan menyesatkan. Selesaikan satu madhab, itu ikuti sebagai madhab kamu, tetapi bukan fanatis dengan tidak kita menerima masukan dari madhab yang lainnya. Oleh santri dipelajari hal itu. Kemudian yang keempat, santri harus terpatri di dalam jiwa raganya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah akhlak. Apa itu ilmu yang mempelajari akhlak? Disebut dengan ilmu tasawuf. Orang yang berakhlak disebut dengan sufi atau salik. Ketika dia menjadi salik, makan suluk. Apa itu suluk? Sampai kepada sang khalik. Sampai kepada sang khalik harus butuh pendamping, harus butuh guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi.
tanpa mursyid, tanpa guru, tanpa kiai, tanpa ulama, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu ada bimbingan. Dah bimbingan ini disebut dengan at-tariqah. Bimbingan ini disebut dengan bertariqah. Jadi iman itu kekuatannya adalah haqiqah. Hakikatnya segala sesuatu adalah Allah. Islam ini adalah asyara'iyah, syariat. Maka ma'rifat dan tariqahnya ada pada ihsan. Itulah yang disebut dengan paripurna. Mudah-mudahan hadir, mudah-mudahan lahir, mudah-mudahan juga ada generasi yang didukung oleh orang tuanya untuk pergi ke tempat ilmu, pergi pesantren, sehingga dia benar-benar menjadi santri yang sejati. Santri yang sejati bukan santri yang bodoh, bukan anu kucel, bukan, tapi santri yang sejati adalah liyatafaqahu fid din, yang dia benar-benar mendalami agama.